Terus prosedur saat penyelesaian oleh Sista Amelia, Desain Pembimbing Rengga Asmara. Sebagai 9 modul prosedur. Pada pertemuan kali ini, kita tujuannya adalah untuk mengetahui analis atau belajar dari sebuah program, kemudian mendefinisikan program, kemudian menganalisis keuntungan dari sebuah program dan juga dapat memberikan suatu komponen dari program yang dapat dibantukan. Kemudian kita mulai dari pembuatan studi, yaitu agar kita dapat mendistribusikan pojok dan bekerja, kemudian mendistribusikan untuk membuat prosedur, membedakan antara formal dan asal parameter, kemudian mengetahui fitur dari perbedaan parameter, membuat studi dengan parameter, membagikan prosedur, mengambil assumption dalam prosedur, kemudian menghapus prosedur. Soal program construct. Terdapat beberapa tools construct, yaitu anonymous block, application procedure, body function, application process, application trigger, dan acceptor. Bentuk dari construct yaitu terdiri dari trigger, kemudian declare, isi, begin. Ini adalah isi dari construct, expression bisa digunakan untuk menjadi bagian. Kemudian pada database server construct, yaitu dia terdiri dari anonymous block, kemudian file prosedur atau function, file database, database trigger, dan juga acceptor. Sebuah program dinamakan sebuah program yang dapat menerima parameter yang dapat dibangkitkan dari sebuah pemanggilan. Terdapat dua tipe program, yaitu prosedur yang dapat menampilkan suatu action dan juga function yang dapat menghasilkan nilai balik sebuah nilai. Sebuah program menyediakan modulasi, reusability, fungsi, dan maintainability. Kemudian suatu program dapat dengan mudah di-maintenance, kemudian ditingkatkan data security dan integrity, kemudian meningkatkan performance dan juga meningkatkan kode. Ada struktur untuk anonymous project, yaitu pertama terdiri dari declare, juga di sini opsional bisa dipilih kalau tidak. Kemudian begin, dalam begin kita harus mendefinisikan eksepsi statement yang akan dijalankan, kemudian exception yang merupakan juga opsional jika ingin menganalisis suatu exception, kemudian berikut adalah blok struktur program. Pertama adalah either, if, as, itu yang merupakan program specification, kemudian declaration section yang terdiri dari begin dan as, seperti itu, seperti dari section application yang merupakan subprogram ini. Subprogram. Program dapat diulang-ulang lebih dari satu dalam sebuah program. Maksud saya kode yang diulang-ulang dalam satu program lebih baik digunakan program yang bernama tool yang berisi adalah kode yang berulang-ulang, yang kemudian itu tinggal dipanggil langsung menunjukkan nama. Jadi bisa meminimalisasi program. Kemudian keuntungan dari si program,
Itu mudah untuk dilakukan teman-teman, meningkatkan data security dan integrity, kemudian meningkatkan performance dan kode quality. Sebelumnya dapat meminimalisasi kode. Membuat program menggunakan ESXi. Dulu pada contoh menggunakan ESXi. Ini create or replace procedure lock solution. Ini adalah nama dari prosedur. Kemudian begin insert info lock kode user. Dari prosedur ini digunakan untuk memasukkan data ke lock kode. Membangkitkan store prosedur dan function. Apa yang dimaksud dengan prosedur? Prosedur adalah sebuah aplikasi program yang dapat menghasilkan suatu aksi. Prosedur dapat disimpan database sebagai skema objek atau eksekusi yang berulang. Ini merupakan sintaks dari pembuatan prosedur. Yang pertama, create or replace prosedur, nama prosedurnya. Kemudian di sini adalah parameter datanya, distribusi parameter. Kemudian is ATS, kemudian juga ini adalah TS value. Opsi replace mengindikasikan bahwa prosedur sudah ada dan ini akan dihapus dan diganti dengan prosedur yang baru. Kemudian TS dimulai dengan begin atau declaration atau variabel dan diakhiri dengan n atau n prosedurnya. Membuat prosedur yang kita butuhkan adalah editor untuk membuat prosedur, yaitu file disimpan dalam file .sql. Kemudian PDE untuk mengawal dan mengeksekusi file SQL. Kemudian Oracle kita bisa mengambil source code-nya, kemudian dikompil, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang kemudian dieksekusi. Di Oracle digunakan untuk menampilkan error saat terjadi kompilasi. Formal parameter versus actual parameter. Formal parameter adalah variabel yang dialokasikan pada parameter dari subprogram. Contoh dari prosedur ini menggunakan parameter PID yang diberikan number dan juga T6 yang diberikan number. Actual parameter adalah variabel atau expression yang mereference dari parameter dalam subprogram pada saat subprogram tersebut dipanggil. Jadi ketika RESTcall dipanggil, maka kita akan mengirimkan parameter yang sesuai dengan ini. Nah, di sini yang namanya actual parameter, sedangkan pada pendeklarasian adalah formal parameter. Prosedural parameter pemanggilan yaitu prosedur pada parameter parameter, parameter, dan parameter. Membuat prosedur dengan parameter in. In adalah default mode dari pembuatan parameter. Nilai dari parameter digunakan melalui program. Formal parameter berlaku sebagai constant. Kemudian actual parameter dapat berupa literal, expression constant, atau inisiasi variabel. Dapat digunakan sebagai default value. Kemudian out harus spesifikasi sistem calling increment, yaitu membalikkan nilai harus sebuah variabel juga dapat di-assign sebagai default value. Kemudian out harus positif dilewatkan ke program dan menghasilkan return to calling increment. Inisiasi value harus diinisiasi dan harus sebuah variabel tapi tidak dapat di-assign. Contoh in parameter 176 diisi ke PID. Ini adalah contoh program.
Otoritas prosedur bernama referee dengan parameter PID dan employee supervisor. Jadi ini adalah PID bertipe employee ID dari satu employee. Update where employee ID sama dengan MD employee. Contoh parameter. Nah, saat pemanggilan prosedur, kemudian query untuk prosedur mengisi PID dan yang lain sudah diisi. Contoh parameter. Contoh parameter. Pada ini buat prosedur query untuk kemudian ada tipenya in atau out. Kemudian tambahkan adalah isi dari prosedur. Menampilkan parameter, mengelola atau suatu SQL query file untuk membuat query untuk prosedur, deklarasi variabel dan execute query untuk prosedur, kemudian menampilkan value dari global jumlah variabel. Berikut adalah contoh dari program. Input parameter, memanggil parameter kemudian akan berubah menjadi format prosedur. Menampilkan input parameter, variabel bukan faktor yang jelas begin before string, jadi digunakan menggunakan string bukan, kemudian execute number ini mengisikan prosedur bukan dengan bukan number, kemudian string bukan number. Maka ketika akannya diisi maka akan keluar sesuai format. Kemudian metode dari passing parameter fungsional dari aktual parameter dengan urutan sama sebagai format dengan sesuai urutan formal parameter. Nama aktual parameter berhubungan dengan formal parameter. Combination beberapa dari aktual parameter sama posisinya dan sama namanya. Default option untuk parameter. Default ini default, non juga default. Kemudian contoh dari passing parameter. Begin ini merupakan metodenya dan select. Berikut adalah tampilan dari contoh passing parameter. Deklarasi subprogram. Membuat subprogram prosedur di yang kedua. Terus di sini adalah isi deklarasi dari sebuah prosedur program. Jadi di sini ada prosedur, di dalamnya ada prosedur. Jadi jadi seperti prosedur di dalamnya prosedur atau seperti routine brand itu. Jadi di sini pemanggilan no express yaitu prosedur yang di dalam. Kemudian membangkitkan prosedur untuk Dynamics.SQL. Ini untuk membangkitkan prosedur tinggal dipanggil namanya, kemudian diisi sesuai dengan parameter jika ada parameter. Membangkitkan prosedur dari prosedur lain. Membangkitkan prosedur dari dalam prosedur jalannya begin, yaitu dengan memanggil nama, kemudian ini adalah parameternya. Setelah itu adalah hello section.
dilakukan ternyata di dalam blok bikin. Di sini saat section ini adalah tab 2, jadi ini berarti memanggil program 2 di sini, kemudian eksekusinya akan dijalankan. Berikut adalah contoh handle exception. Prosedur kedua insert, kemudian pada T1 insert dia memanggil kedua insert, maka dengan begitu dia juga akan melakukan handling action. Kemudian berikut adalah contoh unhandled exception. Memanggil prosedur, kemudian memanggil prosedur lain pada tab 2. Lesson unhandled. Counter lesson exception, lesson outcome prosedur. Adalah contoh unhandled exception. Dikarenakan dari B1.0F tidak terdapat blok exception yang akan menangani suatu exception yang kemungkinan muncul dari tujuan master. Menghapus suatu prosedur. Menghapus prosedur yang tersimpan dalam database menggunakan sintaks dot prosedur non prosedur. Contohnya dot prosedur raspberry yang sebelumnya dibuat. Soal buat prosedur add_job untuk menambahkan baris data baru ke dalam table job. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Yang kedua, buat prosedur upd_job untuk memiliki data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk mengenai kode job yang tidak ada pada table jobs, berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam table jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job ID DBA diganti dengan titel data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di table jobs, misal kode job sama dengan ID web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Baik, di sini saya telah mempersiapkan jawabannya. Pertama, jawaban nomor 1. Untuk membuat sebuah prosedur add job dan mereplace dari sebuah prosedur add job ini, maka digunakan perintah awal yaitu create or replace prosedur. Pertama kita membuat, atau jika ada maka kita mengganti prosedur add job itu dengan nilai konstan job in job kode job percentage name in job name job percentage is begin insert do into job kode job name job value p job p name. Kemudian kita lanjut dengan perintah commit diikuti dengan n untuk mengeksekusinya. Penjawaban soal nomor 2 yaitu set environment put on. Ini untuk menampilkan prosedur ini dalam layar. Yang awalnya kita gunakan perintah create or replace prosedur, kemudian diikuti dengan yang dijelaskan pada soal yaitu penggunaan kode job dengan tipe name job nama job type is invalid job exception. Kemudian untuk exception pada perintah begin ini dilakukan update job set name job name di mana kode job sama dengan job. Jika SQL tidak ditemukan maka raise invalid job, and if commit exception ini dilakukan penggunaan exception di mana tidak ditemukan maka akan menampilkan invalid kode job dengan perintah when a
invalid job dan dbm as output line invalid code job. Kemudian diikuti N untuk mengeksekut perintah tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada praktikum selanjutnya. Terima kasih telah melihat video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda.